Survivor COVID. Yes, dan gue hampir terjebak juga di situ. Hello channel, welcome to my guys. Ini part ketiga bareng sama BJ. Ngapain sih Ji? Prokes, Bray. Ups to prokes. Protokol kesehatan. Siap. Part 1, part 2 ngomongin macam-macam, ngalor ngidul juga, tapi tetap insya Allah ada isinya, tetap insya Allah ada yang bisa diambil nih. Ke part ketiga, nyambung dari part kedua, yaitu ngomongin soal kerjaan dan masa sekarang. Gimana ya? Setelah kita melalui dan mengarungi hidup ini, dengan lika-liku kehidupannya, menurut gue Lika-liku laki-laki. Nggak semua orang tahu, mungkin umuran kita tahu. Iya, gue sadar lagi banget. Nggak, kita tetap cuma beda 5 tahun dari angkatan 98. Kerjaan adalah jurusan lo waktu kuliah itu apa, J? Jurusan gue waktu kuliah itu HI. Bundaran Indonesia. Iya, gue baru mau ngomong tuh. Salah lagi gue mau. Trayek bus. Hotel Indonesia nih. Iya. HI hubungan internasional ya? Hubungan internasional. Nyambung nggak sama kerjaan lo? Yang sebelum ini ya? Kerjaan lo lo udah kerja kan berkali-kali, gue tahu juga di beberapa tempat yang berbeda. Ada nggak HI itu nyambung di kerjaan-kerjaan lo? Sedikit banyak. Dalam hal? Negosiasi. Negosiasi lagi gue McLaren gue juga ya negosiasi. Iya benar, diplomasi. Oh, diplomasi. Yes. Tapi kan kalau HI hubungan internasional ya, gue nggak tahu terlalu dalam, tapi itu kan hubungan lo dengan orang selain WNI, dan hubungan lo dengan negara selain Indonesia. Betul. Ya kan? Betul. Pokoknya NKRI harga mati. Oke. Apa? Jawab gila. Lu yang jawab. Iya, cuman gimana ya? Cuman gini, di HI kan banyak yang lu pelajarin ya. Maksudnya kayak lu mempelajari politik dari perspektif apa? Dari perspektif sejarah, dari perspektif atau apapun. Nah itu sih sedikit banyak berhubungan dengan pekerjaan gua sih. Maksud gua kayak misalnya ketika gua dulu pertama kali kerja, gua jadi sales perumahan. Ya kan? Ketika gua mendekati konsumen, lo sales perumahan yang seksi-seksi gitu dong, sales promotion gitu. iya, gua jadi pakai mini skirt gitu. Sedap. Iya, terus? Jadi waktu gue jadi sales perumahan, jadi di properti, banyak pendekatan negosiasi yang gue aplikasikan di sini. Kayak misalnya sebelum gue ngobrol sama orangnya, ngobrol sama calon customer, gue cari tahu dulu kebutuhannya dia apa atau apa. Nah itu sebenarnya sedikit banyak sih berhubungan sih dari zaman gue kuliah. Tapi memang konteksnya jauh berbeda gitu. Konteksnya jauh berbeda dalam arti kata waktu gue kuliah mungkin berhubungannya sama hal yang berbau politik ya. Gitu, berbau politik dan kebijakan. Tapi ketika lo berhubungan di sales, kebetulan kerja gue sampai detik ini pun kan berhubungan sama sales. Ketika lo berhubungan dengan sales, lo berhubungan dengan... Jokulan ya? Yoi. Yeah. Berhubungan dengan personal. Gue juga tuh suka jadi sales tuh waktu SMA. Kawan lo yang mana nih? Banyak ya sama kawan lo. Oh iya, ada si Jawa itu tadi. Oh, salesnya beda tuh. SPG juga, sales SPG. promotion. Aduh. Tapi itu dulu. Sekarang mah berani dia dites urin juga. Sombong banget lagu anjing. Iya. Ya, oke, lanjut. Apa? Lu yang ngomong gila. Oh iya, itu dia sih maksud gue. Dulu kalau di HI lu berhubungan dengan kebijakan, perpolitikan dan lain-lain. Tapi kalau begitu lu aplikasikan ke hal yang lebih skup lebih kecil seperti sales, lu bisa mencari tahu kayak misalnya sebelum lu mencari tempe bisa gak sih? Bisa sih. Bisa kan? Tapi rasanya akan beda dengan tahu. Siap. Nah, begitu lu mencari tahu tentang ketika lu mau menjual barang, nggak lucu anjing. Ini kayak terlalu serius sih. Enggak, ininya tadi jokes gue nggak lucu. Lo nya mah lo nggak perlu lucu anjing. Oh, ini acara lo ya? Acara gue yang harusnya nggak lucu juga bodo amat. Terus jadi ya kayak misalnya ketika lu mau menjual barang, ya lu mencoba untuk menggali dulu dari perspektif customer lu, kebutuhannya dia apa, kemampuannya dia seberapa, sehingga lu bisa sesuaikan dengan barang lu atau enggak. Kalau nggak sesuai ya udah cari yang next berikutnya. Gitu aja sih. Kayaknya itu lebih nyambung dengan hobi lo tadi, dengan kesukaan lo, dengan kelemahan lo sih. Wanita, lo harus tahu kebutuhan wanita. Ini Coca-Cola apa ini? Ini katanya Coca-Cola ini. Ini gue
ganti tempat ini nih. 3 part tadi bentukan gue sama terus. Ini gue ganti. Ke depan sekarang. Oke. Kerjaan lo berarti udah selama lo kerja di dunia kerja 3 kali ganti kerjaan. 2012 ya kurang lebih 3-4 kali lah selama dari 2012 pertama kali gue kerja ya. 8-9 tahun yang lalu gue udah 2-3 kali ganti kerja. Itu juga ya gue belum terlalu bahas masalah lah. Yang lain lah ya. Masalah yang kita hadapin aja nih sekarang sehari-hari. Pekerjaan lo yang itu semuanya sampai akhirnya lo udah mau coba untuk kerja sendiri sekarang dengan usaha sendiri. Yes. Ya kan? Di masa sekarang ini nggak dipungkirin nih 2021 masih kita di masa pandemi. Yes. Oh itu tadi masa pandemi itu yang tadi tuh lo gunain apa tuh sanitizer ya? Sanitizer. Protokol kesehatan. Yes. Ya kita udah aman ya. Ini hand sanitizer. Oh tadi gue mau ngomong disinfektan ya. Hampir salah gue. Nggak, kita udah aman kan? Aman dalam hal lo udah antigen pernah. Yes. Kita, Gue udah pernah insya Allah PCR, gue udah pernah antigen, gue rajin rapid. Okay. Menurut lo nih, Yes. efek dari pandemi ke kerjaan lo gimana? Bukan menurut lo, yang lo alamin deh. Yang sekarang lo jalanin, lo alamin. Lo mau bahasa orang awam apa bahasa orang optimis? Lo. Bahasa gue. Lo. Kalau bahasa gue sangat menantang ya. Menantang, siap. Yes. Karena gini, di awal pandemi gue punya 3 pekerjaan. Gue punya usaha sendiri, gue punya pekerjaan tetap, gue punya pekerjaan sampingan. 3 pekerjaan dengan 3 pendapatan yang berbeda. Gede dong ini duit lo ya. Not bad. Lah, Yes, gitu. Cukup untuk membahagiakan istri dan anak gue. Gue kenapa gak lo bahagiain? Lu setiap kali gue ajak lu sibuk anjing. Ya kan gue juga cari kerja, cari duit. Iya udah. Nah lanjut. Begitu pandemi dimulai, gue tidak bisa mempertahankan pekerjaan, tidak bisa mempertahankan usaha gue yang pribadi yang gue bangun bersama kawan gue. Gue juga tidak bisa mempertahankan pekerjaan gue, tapi ya alhamdulillah gue masih punya pekerjaan sampingan gue yang masih menghasilkan sampai detik ini. Itu karena pandemi kan? Karena pandemi. Lah usaha gue, jebolnya sebelum pandemi. Itu dari gue juga usaha segala macam. Yes. Gue coba semuanya dari Lau kan tadi apa McLaren. McLaren. Yes. Kalau gue ada, apa lo mau gue ada. Yes. Iya gak? Ya itu sih, gue pernah bikin usaha retail, Maris. Gue pernah bikin bukan sosok sih, pernah coba punya kafe, All Good. All good. Pernah. Which is good. All good, always Yeah, good. always Yeah. good. Apa all good is so good. Gue suka Yeah, banget so good. makanannya. Amin. Sampai gue usaha shoe laundry. Shoe laundry. Yang which is sekarang barang-barangnya di sini semua. Kalau yang shoe laundry karena pandemi, tapi yang dulu Yes. itu karena bukan. Tapi menurut gue itu perjalanan hidup gue. Nanti gue juga akan mencoba ngobrol-ngobrol dengan beberapa kawan gue yang pernah usaha bareng gue. Nah, Yes. di Maris, sekarang kawan-kawan gue yang dulu di Maris udah jadi influencer semua. Influencer di... Gue kira nggak semuanya kayaknya ya. Ya, Tapi ada beberapa gue tahu, mereka jadi influencer. Ntar kita bahas lah. Ada Indro, ada Alung, ada Yes. Angel lo, ada Putra Petir, ada Randy Siregar ya. Menurut gue di scene gue yang itu sebut. kenapa? Ada udah semua. Nanti di apa? Bukan. Di scene itu mereka udah termasuk influencer menurut gue. Yes. Dan betul. gue harus ngobrol sama mereka. Itu Buat next podcast lo kan. Buat next konten lo kan. konten gue ya. Yes. Itu gue akan ngobrol juga. Terus habis Itu scene yang sebenarnya gue nggak mengerti ya semuanya. Jadi asal lo tahu, Oni doyan belanja, gue nggak ngerti. Ya. Jadi kalau dia lagi belanja, dia lihat barang dia coba, gue pegang-pegang aja. Gue pegang-pegang buat apa? Sok-sok ngerti ya. Belaga paham. Oh, bahkan lu udah itu otoy. Otoy. Otoy, oh. Daripada gue cuman diem, kadang-kadang kalau gue udah nggak ngerti banget ya gue tunggu di depan toko gitu. Cuma bahkan waktu dia pertama kali buka toko, ya Maris gitu kan. Dia buka toko waktu itu Maris ya. Iya. Pertama kali di Pangpol ya. di Pangpol tuh 2012 ya. Ya cita-cita gue, kalau gue pribadi ya cita-cita gue waktu opening gue akan buat
Jaksel macet. Oke, Mat. Dan alhamdulillah kejadian. Gue inget itu. Macetnya dari ujung Blok M sampai Panglima Polim lo Nah, bayangin. waktu Maris jadi, itu kan isinya clothing semua ya. Dari mulai, mungkin dari headwear sampai lo ke footwear ada nggak ya waktu itu? Ada ya footwear ya. Nah, semua orang kan nyobain segala macam, bahkan banyak banget yang belanja dengan harga yang menurut gue ya karena bukan kesukaan gue. Overprice buat gue gitu loh. Mungkin kalau itu sepatu Masih gunung, lagi gue habis cukur-cukur kesabet ya. lu nggak cukur pakai cukuran. Kayaknya. Nah terus menurut gue itu overprice karena gue gak ngerti. Tapi ya karena gue juga nggak mau kalah. Ketika orang nyoba, ketika orang itu gue sosok pegang aja. Nih bahannya kayaknya. Lu berarti tipe Rojali ya? Rojali. Rombongan jarang beli. Cuman bukan Rojali juga sih, Noy. Iya, emang gak mau beli aja. Emang gak mau beli, Iya, cuman gue sok cool aja iya. pegang-pegang gitu. Cuman ya itulah. Iya. Tapi Ini salah satu tipikal gue Moni dari dua dunia yang berbeda. Iya. Apa lagi? Itu sih. Ya itu kalau yang usaha gue ya kayak lo juga. Usaha gue yang terakhir. Berdampak banget sih menurut gue tuh si pandemi dan si C19, COVID-19 ini mungkin gue nggak bisa bilang kita harus hidup berdampingan, tapi dampak dari itu lumayan berasa sih. Tapi alhamdulillah sekarang ada kerjaan gue lain selain gue PPAT, sedap. Ada kerjaan gue lain yang Itu pamer atau gimana tuh? biar kawan-kawan podcaster Sans gue tahu. Nggak pamer, cuman ria dikit. Enggak lah ya. Bray, gue kuliah. Ya buat yang nonton dan suka Moni, jadi lo tahu masa depannya terjamin. Amin. Amin. Anak tunggal lagi. Oh iya. 9 tahun gue kuliah, masa nggak boleh sih gue iniin itu gue, degree gue dan itu gue. Gak apa-apa, ya, bagus. Iya. Yes. Ya itu menurut gue dampaknya lumayan berasa. Gue menutup sementara yang usaha gue terakhir itu Yang wipe. shoe ya, shoe laundry itu ya. Shoe laundry gue. Kan gue yang bantuin tuh. Iya. Ngangkut bar. Yoi, thanks. Respect gue bro. Usaha gue yang itu gue stop dulu sementara karena pandemi ini. Karena PSBB, apalagi Jakarta ya PSBB, lo mau keluar kemana sih? Keluar ke mall paling mentok, makan di mobil segala macam. Si kotor tuh sepatu, kagak bakal kotor juga dan lo mau banyak waktu di rumah yang lo sebenarnya bisa ngerjain sendiri. Nah, tapi kalau yang nggak bisa ngerjain bisa gue trainingin. Betul. Gue masih buka tuh training. Bagi lo yang naruh sepatu di wipe belum diambil, sepatu ada di rumah gue semua numpuk. Tolong diambil karena udah mulai bertumpuk. Kalau enggak mau gue pakai tuh sepatu. Baiknya sepatu cewek, Bre. Iya sih, gue bingung deh. Itu sepatunya siapa ya? Kenapa cewek ya isinya? Ya kan, ya cewek itu lebih apik. Gue lumayan mengerti wanita. Jadi kurang lebih mereka mempercayakan barang berharganya ke lo ya? Mungkin bisa mempercayakan hatinya, gue jaga juga. Wih, sepatu aja dijaga, apalagi hati lu. Jangan sampai hati gue bersihin juga nih. Apa namanya? Iya, terus itu lama. kagum itu soal pandemi lagi. Soal pandemi. Yes. Menurut lo, gue bukan nggak peduli, gue mengesampingkan pendapat orang lain karena kita lagi ngobrol berdua di channel gue ini. Menurut lo, pandemi bagaimana? bukan, itu udah terlalu umum. Menurut lo siapa yang ciptain pandemi? Enggak. Pandemi gini, menurut lo apa yang udah lo lakuin selama pandemi ini? Apa kejahatan? Bukan. Apa yang lo lakuin buat mencegah lo tertular COVID? Yang udah lo lakuin? Karena kan lo punya istri, punya anak. Yes. Kalau gue sih, gelas gue kayak baru beli. lu beli gelas sih kayak sama warnanya. Ya kan biar blend in, gue anaknya blend in bro. Tapi ya gini, selama pandemi sih gue nggak yang gimana-gimana banget. Ya judulnya pandemi ya, apalagi pandemi ini sudah mendunia. Basically semua orang bisa kena. Cuman ya apa yang disarankan pemerintah ya gue jalanin. Kayak misalnya lu pulang, baju yang lu pakai langsung ditaruh di tempat yang berbeda. Kalau gue bakar lagi baju habis gue pakai. Lu oraria. Kayaknya. Uang juga. Kalau bisa dari SD gue pakai baju gue. Ya Terus yang pasti ketika gue pulang berkegiatan dari luar, gue langsung mandi udah pasti. Dan karena lu juga nginep di rumah gue juga kan bilang sama lu setiap kali lu pulang lu mandi. Ya enggak?
Depan ada selang sih. Yoi. Sebelum masuk ke rumah lo Sama semprotin. sikat, Iya. sama itu buat nyuci Jadi lu motor. nikatin dong badan gue. Sat. Cuman ya itu sih, cuman gue tidak mau berlaku berlebihan. Iya. Maksud gue ya, Lo tahu tapi kan gue pernah positif. gue tahu lo pernah positif. Gue gak malu. Lu nggak Gue malu. survivor. Yes. Survivor COVID. Yes, dan gue hampir terjebak juga di situ. Iya. Cuman ya maksud gue, ketika gue tahu lo positif, dan gue juga sudah membaca berita-berita di mana ada kategori-kategori positif itu hampir sejauh mana, ya ketika lu sudah negatif yang kedua kali pun gue menerima lo apa adanya kan ke rumah gue. Rumah pertama yang lu datengin rumah siapa? Rumah lu. Ya kan? Iya, Jadi tapi lo kan parno datang ke rumah gue. Ya itu baru anjing, baru seminggu. Siapa yang gak parno? Iya, kalau gue sih Kan gini. ibaratnya nih, jadi lu ke rumah gue, tapi gue tahu rumah lu jurang ya kan? Iya. Amsyong. Cuman ya Kan maksud kita friend brother. iya friend Kita sih. harus nyebur jurang bareng-bareng Ya dong. gue aja jangan keluar gue. Cuman ya maksud gue membatasi pada tempatnya aja sih. Jadi kayak nggak terlalu reak berlebihan. Mungkin bahasa gue ya, nggak tahu gue nggak. Kita jangan takut, tapi waspada. Waspada aja. Cuman nggak boleh takut, maksud gue gini. Waspada lah. Waspada. Jangan lah. Nanti nyambung ke topik lain ya kan. Bentar aja. Cuman ya maksud gue tidak mau bereaksi berlebihan aja sih. Jadi ya enough dengan pada saat gue tahu lu udah positif 2 kali ya silakan lu ke rumah gue. Lu mau tinggal di sini, lu mau menginap di sini sementara waktu ya silakan. Terus juga yang pasti lu jaga juga protokolnya, kayak misalnya lu pulang kalau lu habis kegiatan di luar, Jagalah lu mandi. Jangan kau nadai. Agim. Bukan aja ya. Bimbo Gampar bukan sih? bolak-balik Bukan pasti Bimbo ya? Agim. Ntar nih kawan-kawan itu lagu Agim pasti kan. Iya, tulis Darut di komen di Tauhid. bawah ya, Gua gua lupa. punya tote bag-nya lu mau ngelawan gua Oh, iya, tote bag sorry. Darut Tauhid. Nah, ya gue tidak mau bereaksi berlebihan Iya. aja gitu. Dan bini gue juga sama sih, maksudnya kalau kita kena, kita cuma bisa berdoa bahwa kita punya kekuatan untuk melawan. Insyaallah. Ya, tapi kalau misalnya sementara sebelum kita Sementara. ini minuman apa sih ini? Coca-Cola. Iya, Coca-Cola. Sementara kalau sebelum kita kena ya kita lakuin apa yang disarankan pemerintah. Udah itu aja. Iya. Tetap jaga prokes. Ini apa bukan prokes ya? Sanitizer. Bukan disinfektan. Disinfektan yang buat itu bukan itu. iya. Awas jatuh. Nah, jadi itu aja sih. Kalau gue nggak mau bereaksi berlebihan aja sih. Tapi gue juga nggak suka kalau misalnya orang abis dari keliling ke rumah gue nggak mau. Kalau lu mau ke rumah gue ya, lu dari rumah lu ke rumah gue. Karena dengan seperti itu, gue tahu lu dalam kondisi yang bersih, baju baru mandi. Baju baru. Alhamdulillah. Ya itu kalian yang umur di bawah kita mungkin nggak tahu lagu itu. Terus tadi sampai mana nih? Kali kulak nggak tahu. Tadi sampai mana? Ya itu tadi prokes. Oh prokes, oke. Ini ya kayak, oke, gue bahas ininya sih. Menurut gue, mungkin sebagai gue udah pernah positif, gue mungkin mau bukan ngasih tahu sih, lebih sharing ya. Gue nggak pernah mau menggurui atau segala macam. Yang gue alamin, alhamdulillah gue nggak terlalu dapat gejala yang aneh-aneh. Gue cuma nggak bisa nyium sama nggak bisa ngerasa. Panas? Panas sekali, iya panas. Tapi kan lebih ke yang gue alamin yang sampai gue bilang gue takut mati tuh. Gue takut mati saat gue nggak bisa nyium, gue nggak bisa ngerasa. Begitu lu takut ngerokok lagi. Iya, tapi nggak ada yang dicium juga sih. Yang dirasa juga lagi nggak ada waktu itu. Dalam banget gitu. Buat yang paham-paham aja. Buat yang ngerti-ngerti aja ya. Iya, kalau menurut gue, Wah lu jangan ketawa-tawa aja wah. Anjingnya nih Jawa nih. maksud gue gini, gue lengah. Gue akuin gue salah, gue lengah. Gue 4 bulan di Indonesia, 4 bulan di Jogja. 4 bulan gue di Jogja selama Awal PSBB ya? awal PSBB. Itu gue seketat itu melakukan semuanya. Yes, karena harus ada yang lu jaga juga waktu itu. Iya, Nyokap lu nyokap kan. gue. Selain itu juga, gini men, lo tau gue gak betah-betah di dalam rumah. Iya, itu gue tahu banget. Gue bisa pergi jam 7, pergi pagi, Pulang pagi. Ya kayak gitu. Tapi kan 4 bulan itu, gue gak keluar rumah. Yes. Gue keluar rumah cuma, karena gue di Jogja, gue keluar rumah cuma keluar rumah gue dan deket rumah gue tuh ada hype kayak supermarket itu, gue cuma ke situ doang, mentok tuh gue ke situ. Gue gak ketemu orang, gue gak kemana-mana, gue apa, gue cuma ya udah sampai akhirnya bulan keempat gue coba
udah tuh PSBB atau lockdown atau apa itu namanya waktu itu, lupa gue, dilonggarin. Gue tetap keluar tapi gue dalam sehari gue bisa mandi 5 kali. Nih, even gue dari supermarket itu pulang, gue mandi. Yes. Gue gak sholat Jumat 4 bulan, sedangkan sholat Jumat tuh amat sangat penting buat gue. Hati gue bisa damai dengan sholat Jumat. Betul. Iya kan? Minimal lu sholat seminggu sekali ya. Lagi nyet, sehari 5 kali gue. Oh iya, sorry, makasih. Iya, Sorry. yang wajib. Itu aturannya. Iya, gue masih. Terus apa namanya? Ya itu, gue nggak betah di rumah tapi gue menjaga selain itu sih kayak yang lo bilang tanggung jawab sosial mungkin ya. Iya. Selain gue jaga nyokap bokap gue yang udah umurnya 60 dan rentan dan nyokap gue ada diabetes, gue juga tanggung jawab sosial gue dengan gue keluar ke supermarket, gue pulang mandi. Gue keluar ke waktu itu ada KFC di depan rumah gue beli, gue pulang mandi. Gue bisa sehari 5 kali mandi. Itu walaupun keluarnya dekat-dekat banget. Sampai akhirnya ya itu gue coba gue lahir di Jogja, keluarga gue semua di Jogja. Tapi sebenarnya gue nggak betah terlalu lama di Jogja karena pace-nya terlalu lambat. Buat gue. Beda kultur. Beda kultur. Buat gue itu terlalu lambat. Tapi dengan COVID itu gue menerima semua itu. Gue mencoba beradaptasi enggak. Tapi ya udah. Ini kita nggak kelihatan virusnya. Kita nggak tahu virusnya baru. Ini gue percaya saat itu virus ada. Ada beberapa Itu gue orang. setuju. Ya, beberapa orang banyak yang nggak percaya soalnya. Ya. Gue nggak menyalahkan juga. Itu bukan konspirasi, bukan kontroversi menurut gue. Ya sama aja kayak misalnya lo berbuat baik, ada orang yang percaya lo beneran baik, ada orang yang nggak percaya lo beneran baik. Iya. Iya kan? Itu persepsi orang beda-beda dan gue menghargai itu. Orang yang nggak percaya segala macam, tapi gue akhirnya kena itu cuman dalam waktu seminggu gue di Jakarta dan gue kayak damn, gue 4 bulan bisa ngapa-ngapain. Tapi ya emang gue perlu karena duit gue udah mulai menipis, walaupun di Jogja hidup murah, duit gue udah mulai menipis. Sampai Jakarta gue cari semua peluang untuk bekerja. Karena menurut gue, ya ini ya sekarang mungkin ya, dan dari hari itu mungkin gue ngerasa kalau gue diem, gue gak punya duit. Betul. Bisa gue mati bukan karena COVID waktu itu. Gue Betul. mati karena gue gak punya duit. Betul. Akhirnya gue tetap keluar, tetap kerja, zaman itu masih gue baseball yang platda segala macam. Tapi ada satu hari gue lengah. Lengahnya adalah gue nongkrong di satu tempat di daerah Senopati. Bukan nongkrong sebenarnya itu. Intinya lo lengah lah. Lengah. Akhirnya lo kena di situ. Iya. Tapi ini mungkin yang part ini agak lama mungkin bahasanya, bisa 40 sampai 1 jam kali dia. Yeah. Karena menurut gue ini lumayan penting. Karena bukan edukasi ya, tapi sharing ini menurut gue lumayan agak penting. Karena apa ya? Banyak sekarang yang gue alamin, bukan gue alamin, yang gue temuin, banyak sekarang orang udah melupakan COVID itu tuh masih ada. Ya. Dia masih eksis, men. Dia masih eksis. Si COVID ini masih eksis. Justru sekarang peningkatannya kayak hari ini yang gue nggak salah lihat ya, gue tahu dari orang udah 12.000 dalam sehari, dalam sehari. Ya. 12.000, gila. Ya, which is ya presiden kita juga. Lah, anak Jaksel, which. Jangan gua bahas tuh wicas tapi bahasnya kayak yang lain dah. Ya ini bentar lagi udah mulai hujan, tapi ya udah menurut gue nih penting. Ntar kresek lagi. Alhamdulillah nih udah hujannya berhenti, jadi kita bisa ini dengan ala kadar ya. Jangan merem. Enggak, gue cuma mau bilang satu sih. Gue mau terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan. Ya meskipun resikonya besar buat kalian, tapi kalian tetap berdedikasi. Dan volunteer, karena banyak teman kita yang volunteer, yang nyemprot rumah lu. Iya. Ya nggak, temen lu, ya kita kawan kita kenal, juga ya. kan, volunteer juga, dan dia juga volunteer di Wisma Atlet dalam membagikan konsumsi buat tenaga kesehatan. Bisa tuh ntar gue ajak ngobrol juga tuh. Bisa. Fosil. Untuk bahasa. Fosil dan kawan-kawan ya tentunya, ya. Bukan fosil Acong. doang. Acong ya? Fosil, Acong, dan yang lainnya. So ya, gue cuma mau terima kasih buat tenaga kesehatan, nakes, karena gue yang berhubungan dengan COVID ini gue nggak cuma sekali. PSBB Maret ketika gue ngurusin bokapnya temen gue yang akhirnya meninggal dengan status suspek. Baru suspek tapi ketika meninggal dia diperlakukan layaknya COVID kan. Nah itu nggak apa. Ya gue nggak tahu ya, maksud gue alhamdulillah gue nggak dalam keadaan. Cuman ya kita pada saat gue memakamkan almarhum beliau, ya gue harus mau nggak mau menuruti protokol yang ada ya nggak. Gue harus men. Iya.
Ya itu tadi Ya, awalnya jaga-jaga. temen gue yang Belum bisa terima. anaknya nggak bisa terima. Iya, kayak Terus yang kedua yang gue bersinggungan maksud gue yang first bersinggungan langsung ya which is ya bokap lo kan Iya. gitu. Ketika gue menemani bokap lo dan ternyata bokap lo di rumah sakit dan ternyata bokap lo COVID. iya, nangis lagi gue. Udah lama gue gak nangis. Jadi ternyata lo bokap lo Kagak, maksudnya gue lebih nangisin kawan-kawan gue nih kalau kawan-kawan gue berkena hancur Nah, gara-gara tapi ya, gue. maksud gue COVID is real. So jadi gue sangat respect dengan tenaga kesehatan yang setiap hari COVID is real. COVID is real. Ya, Tapi dan gue sangat respect dengan tenaga kesehatan yang setiap kali berjibaku dengan virus tersebut dan volunteer yang membantu para tenaga kesehatan. Keep it strong. Ini oh, rokok itu gue mau habis lagi. Ya udah kan gue udah beli, masih ada satu kan? Nggak ada. Ini yang tadi dibeliin satu. Ya udah, ntar ngelinting aja ngerokok tembakau. Linting ya, tembakau. Lanjut. Masih bahas soal COVID. Tapi mungkin lebih general lagi ya kayak gue nggak bahas regulasi pemerintah membatasi. Iya, sekarang gue di Jakarta, kita stay di Jakarta. Gue nggak bahas bener atau salahnya PSBB atau PPKM ya. PPKM. Gue nggak mau bahas itu. Tapi dari lo sendiri nih, PSBB selain COVID ya, selain COVID. Sebelum gue jawab, sebenarnya gue mau ngecing. Jadi gue minta tolong, Wak, nanti keluar yang merah itu. Tuh, ini Set deh, lama ya kencingnya ya. Coca-Cola-nya jahat nih. Kalau jahat ya. Bahaya. Ya ini belajar jadi artis. Gue udah dari 98 jadi artis. Ya udah nggak usah bahas. Wah, tag Wak di bawah linknya. Gue lihat di YouTube kemarin ada videonya. Ada di itu. Oke. Gue cek. Lanjut. Itu sih susahnya. Enggak sih, sebenarnya lebih susahnya bikin YouTube atau podcast ini sih menurut gue. Iya. Dulu gue syuting, gue syuting berjam-jamnya, tapi ya udah masih bisa cut apa segala macam. Tapi kalau podcast ini kan Gue mau nanya deh. Lu bakal ngundang kawan-kawan lu zaman bisa. bisa. buat bikin podcast? Saat mereka mau, gue akan coba ngobrol sama mereka. Oke. Ada Giovanni, ada Saskia, ada Cindy Senora, ada Dena. Mungkin akan gue ajak ngobrol nanti. Nah, Dina tuh Dina siapa? Ya nanti lah di podcast di Lanjut. scene gue selanjutnya. Kembali ke masalah bukan masalah, sorry, Gue isu sambil COVID. ngelins ya, gue dengerin, tapi gue sambil ngelins. Ngelins tuh ngelinting. Ngapain sih? Enggak, tembakau. Ya, terus. Lanjut. Ya lu terakhir ngomong juga. Ya, gue cuma mau bilang sih ya itu aja sih, thank you buat para nakes dan volunteer sih. Yang kebetulan volunteer juga banyak kawan gue yang sekarang bertugas di Ini lu ngulang. Tadi tuh udah selesai yang itu. Oh, udah selesai ya? Udah. Gara-gara lu kencing kelamaan gue jadi lupa. Tadi ngomong apa? Ini Coca-Cola, aduh. Lupa lagi gue apaan nih. Ya, Oke. Oh ngomongin soal PSBB. PSBB. oke. PSBB. PPMKM. Kan PPKM apa Iya, PPMKM sih? itulah nanti kita cari tahu, bisa kasih linknya. CAP. PSBB gue gak bilang bener atau salah, karena itu menurut gue ya bener-bener aja, sah-sah aja pemerintah yang bikin. Ya. Tapi PSBB buat lo, ngaruh gak di hidup lo? Tergantung. Kalau buat gue ya, karena gue Buat saat lo. ini belum punya pekerjaan tetap dan gue tidak bekerja di korporasi yang punya jam kerja yang tetap, tidak berpengaruh. Gak berpengaruh? Ya. Tapi kebetulan kakak-kakak gue itu masih bekerja di perusahaan Corporate ya? corporate dan ada sih yang WFH, tapi ada juga yang WFO ya, kalau yang di kantor ya. Ada juga yang WFO. Jadi ya buat mereka sih cukup berpengaruh sih ya. Gitu. Tapi ya ada, kalau gue melihat ya, Jangan kepanjangan nih. enggak, yang WFO kebanyakan tuh tenaga yang memang dibutuhkan langsung di Ya lapangan. iya, yakin gue. Kalau itu gue yakin. Sales, direct sales atau Makanya gue apapun bilang itu. gue gak bilang PSBB salah atau benar, gue gak mau bilang itu salah atau benar. Tapi sebenarnya kalau di gue berpengaruh. Gue harus beli rokok sebelum jam 8, nyet. Iya sih. Itu Iya, itu sih. Gak apa-apa. Jangjing kan bukan berarti lo ngatain gue anjing kan. Enggak. Cuman Kan itu gua ngeselin aja sih. Gak apa-apa. Maksud gue kan gini kan. Gue selalu ngomong, lo lakuin yang sanjing-anjing lo aja. Iya. Ya kan? Sanjing-anjing lo tuh sesuka-suka lo aja.
Yang bikin gue kesel apa? Rokok gue bisa dibeli di warung. Nah, Yang ribet kalau bini gue habis rokoknya malam. Iya, itu ribet tuh, Waduh, hancur, lo hancur. tau kan bini gue rokoknya Iya. harus beli di ya supermarket, begitulah, minimarket. supermarket atau apa namanya convenience store. Kan ribet deh. Iya. Aduh, bawel banget kalau rokoknya habis malam-malam. Ya gitulah. Oke. Sorry. Berarti itu ya pengaruhnya si PSBB ini buat lo. Iya. Oke. Terakhir nih Jay. Sebelum Sama susah makan, kalau pengen makan malam susah. Gue suka nyemil malam belum sama Sarah. Kalau malam kayak kita habis suka beli. ngapain tuh? Kalau kita suka beli McD jam 12, jam 1. Sekarang tuh udah susah. Susah ya? Ya berarti ada dampak dikit lah ya, dampak-dampak yang Yes, kalau kayak di bagian gitu. itu kita berdampak. Ya. Terus ya udah sebelum ini mungkin penutupnya bukan penutup sih, kayak biar smooth aja nih endingnya. Kayak apa ya? Kalau gue karena gue PSBB yang total, yang PSBB pertama itu di Jogja atau yang COVID gue awal di Jogja pas segala macam. Alhamdulillah kerjaan gue yang ini yang sekarang nih nggak terlalu berpengaruh nih COVID nih. Yes. Ya kan, gue mungkin mau jelasin itu, gue dapet kepercayaan buat kerja sama Twilo, ini yang gue pakai, ini bajunya. Kerja gue sama Hersvan, ada seniman yang mantap tuh menurut gue, ada juga seniman muda yang oke. Ada Bang Riandi, gue dikasih kepercayaan buat itu sekarang. Bang Ian Osen, ya itu nanti gue bisa sih mungkin ajak ngobrol mereka. Gini sih, COVID atau pandemi, kalau menurut gue harus terus gerak. Apapun caranya, gimana pun caranya, selama itu nggak melanggar protokol kesehatan. Setuju. Ya. Setuju. Ya. Kalau menurut gue itu, mungkin yang lain nggak setuju, dan itu ya udah. Tapi kan menurut gue ini di sini. Iya. Ya itu. Jadi pandemi jangan bikin lo jadi diem aja. Iya, setuju. Pandemi atau COVID, justru kalau menurut gue dengan kerjaan gue yang sekarang ini, selain PPAT dan notarisnya itu, gue belum notaris, gue masih PPAT. Selalu lo harus jelasin tuh. lo itu nanti aja gue undang senior gue di PPAT dan notaris. Itu nantinya lo harus lo bukan harus sih, lo menurut gue mungkin bukan fisik lo yang gerak, otak lo harus gerak terus. Itu gue setuju. Itu jadi kita jangan nyerah sama pandemi, kita jangan nyerah sama COVID, kita tetap survive, kita harus tetap bergerak. Insya Allah, yang gue selalu percaya, segala perbuatan baik selama itu gue belum tahu baik atau jahatnya gue tuh gimana, tapi yang gue pikir selama niat kita baik, insya Allah hasil akan baik gitu. Dan menurut gue ya itu, selain melanggar protokol kesehatan, lo jangan melanggar protokol. Iya, lo selain jangan melanggar protokol kesehatan, yang baik itu menurut gue lo jangan juga merugikan orang. Selama lo nggak merugikan, selama lo nggak merugikan orang, ya lo jalan aja terus. Gue boleh nambahin? Boleh, bebas, Bray. Ya gue kalau sambil melek tapi ngomong aja. Ngerokok gue nggak jadi ngeliat lo merem mulu, kampret. Kalau gue sih dari sisi pelaku usaha ya. Kalau gue ngomong bukan hanya dari sisi karyawan, tapi gue juga dari sisi pelaku usaha. Gue juga merasakan gue kehilangan pekerjaan kalau dari sisi karyawan. Tapi dari sisi pelaku usaha ya, apapun yang terjadi memang udah jalannya gitu. Maksudnya kali ini pandemi nggak bisa lo lawan gitu. Lo mau maksain atau apa gimana lo lemesin bisa lawan. jangan lemesin dilawan aja, jangan dilawan gitu kan. Tapi ya bagaimanapun caranya tolong usahakan tetap membantu orang-orang yang lo pekerjakan. Itu pasti nomor satu. Gue dengan keterbatasan yang ada, gue coba untuk membantu mereka. Ya lu tau lah gitu kan. Emang ini pada nonton gituan lo? Yang gue nggak peduli sih nonton apa enggak. Tapi ini untuk para pelaku usaha, jangan pernah membuang mereka, itu satu. Yang kedua, yang gue harapkan adalah apapun yang terjadi, ketika lu udah mentok usaha, tetap usaha, tapi jangan pernah lupa nomor satu, berserah diri kepada yang maha kuasa. Apapun agama lu ya, apapun agama lu, tetap berserah diri kepada yang maha kuasa. Ketika lu udah usaha segala macam kayak gue, usaha gue tutup, pekerjaan gue juga gue di cut off, ya gue turun ke bawah gitu, gue jadi supir, gue jadi apa, gue lakuin semuanya. Dan apapun itu ya gue berserah kepada yang maha kuasa. Kirian lagi dikit, pantat lo nyentuh ini gue. Apapun yang terjadi, ya gue berserah diri sama yang kuasa sih, itu aja.
Gue berharap satu gue tetap dijaga kesehatan, kedua gue tetap dijaga rezekinya. Ini pas dia ngomong seru kali kasih backsound Bimbo gitu jauh. Lu kok gak mau deket-deket sama gue sih? Lu udah pernah, padahal lu udah pernah ngeliat gue gak pakai apa-apa. Ya bodo amat, nggak di sini juga. Oh iya. Udah. Ya udah mungkin itu obrolan kita di part ketiga ini. Semoga bisa bukan inspiring ya. Gue nggak pernah Sharing bilang. ya, sharing. Kini sharing kita yang menurut lo kurang cocok, terima aja. Yang menurut lo cocok, ya ambil. Jadi, oh ada satu lagi. Ini kan podcast ya, podcaster Sans. Gue punya jagoan-jagoan podcast sebenarnya. Siapa tuh? Ada Bobby, ada Rio, ada Molan, ada yang gue kenal sih baru itu. Nanti mungkin bisa gue ajak ngobrol juga kali ya buat ini ya. Bobby Mandela, BKR Brother, Rio juga BKR Brother. Molan juga sekarang lagi di luar, dia juga BKR Brother. Gue adore ke mereka. Kenapa? Selain gue pengen bikin, mungkin ini bisa dibilang YouTube, tapi gue bilang podcast karena gue tetap ngobrol-ngobrol dengan alat seadanya, dengan biaya seadanya. Kualitas. Seadanya dalam arti kata minjem ya. Yeah, thanks to Twilo, thanks to Om Didit, thanks to kawan-kawan Twilo Troops semuanya. Thanks to siapa aja lah. Maksudnya yang udah mau bantuin gue, kita Yang bikin logo lu Bang Ian. nanti. Bang Iriandi nanti insya Allah bikin semuanya. Gue terima kasih banyak. Udah sih, ini kayak acara award anjing gue banyak makasih. Kurang piagamnya doang. Udah kali ya, bukan udah kali ya, tapi mungkin nanti di lain-lain waktu kesempatan ada obrolan-obrolan lain yang mungkin lebih menarik. Bukan lebih menarik, obrolan-obrolan lain yang menarik. Dengan bintang tamu yang lebih menarik. Bintang tamu Narasumber atau gue bilangnya kawan Sersans. Kawan Sersans. Sedap, kawan Sersans. Pulau Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Keep sans dan keep healthy. See you.